السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita sampai dialog soal jawab antara anak dan bapak. Siapa anaknya? Ibnu Abi Hatim. Ibnu Abi Hatim. Siapa bapaknya? Nggak tahu siapa bapaknya. Kalau Ibnu Umar, siapa bapaknya? Tentu Umar. Ibnu Abbas, bapaknya Abbas. Ibnu Abi Hatim, berarti bapaknya Abu Hatim, bukan Abi Hatim, ya. Tadi Ibnu Abi Hatim karena majrur, dia kan Asmaul Khamsah, ya kan? Asmaul Khamsah itu kalau marfu pakai waw, Abu. Kalau mansub pakai alif, Aba. Kalau majrur pakai ya, Abi. Ini luar biasa. Saya kira tidak ada kaidah seperti itu dalam bahasa kita, mungkin dalam bahasa manapun, ya. Dan itu ada 5, ada Abu, ada Hamu, ada Fu, ada Dhu, ada Asmaul Khamsah, ada Af'alul Khamsah, luar biasa. Nah, tanya jawab antara anak dengan ayah, yang nanya anaknya Ibnu Abi Hatim. Akhirnya jadi kitab ini diawali oleh tanya jawab. Yang ditanya ayahnya yaitu Abu Hatim. Abu Hatim. Bagaimana isi pertanyaannya? Saya bacakan. Sa'altu abi wa aba Zur'ah. Ada 2. Aku bertanya kepada ayahku. Siapa tadi? Abu Hatim. Dan aku juga bertanya kepada Abu Zur'ah, sezaman Abu Hatim dengan Abu Zur'ah. Imam Ahmad banyak memuji Abu Zur'ah. Aku bertanya kepada Abu Hatim dan Abu Zur'ah, dan beginilah agama, dan beginilah akidah. Tidak ngarang. Ibnu Abi Hatim nanya kepada 2 ulama besar di zaman itu. Salah satunya ayahnya. Bertanya tentang apa? An madhahibi ahli sunnati. Tentang madhab ahli sunnah. Jangan disangka madhab di sini hanya sekedar turun sujud dengkul dulu apa tangan dulu, kemudian jamaah kedua itu boleh apa tidak. Jauh lebih besar dari itu, karena ini masalah fi usuluddin, dalam masalah pokok-pokok agama, bukan cabang. Masalah akidah, masalah tauhid, masalah manhaj, bukan masalah fikih. Bukan masalah fikih. Seandainya di dalam kitab ini ada sedikit menyinggung fikih, misalnya mengusap khuf, maka itu karena ada kelompok sesat yang jelas-jelas sesat menentang syariat mengusap khuf. Gitu. Jadi bukan pembahasannya. Ada memang dalam kitab tauhid
kitab manhaj, kitab usul itu sedikit membahas tentang ya seperti tadi mengusap khuf. Padahal kan ini jelas jauh masalah fikih. Kenapa dibahas? Jawabannya tadi. Atau mengqadha salat. Kenapa dibahas? Karena ada firqah yang jelas-jelas sesat meyakini salat itu diqadha sama dengan shaum. Apakah dibahas? Paham ya? Jadi Ibnu Abi Hatim bertanya tentang akidah, bertanya tentang manhaj kepada dua ulama besar ini, Abu Hatim dan Abu Zur'ah. Salah satu adalah ayahnya. Wa ma adraka alaihi ulama. Wa ma adraka, ada alif di sini. Bukan adraka, tapi adraka ada alif. Kenapa? Fa'ilnya huma, dua. Siapa? Abu Hatim dan Abu Zur'ah. Dan apa yang mereka berdua dapati dari para ulama fi jami'il amsar, di kota-kota Misr, jamaknya amsar, bisa bermakna Mesir, bisa bermakna kota. Ihbitu Misran, yang dimaksud turunlah ke kota, bukan ke Mesir. Yeah. Dan apa yang mereka berdua dapati dari ulama-ulama di negeri-negeri, karena beliau berdua ke Mekah, ke Madinah, ke Syam, ke Mesir dan seterusnya, walaupun warga Baghdad, Irak. Wa ma ya'taqidani min dzalik, dan apa yang mereka berdua yakini dalam masalah akidah ini. Ini pertanyaan Ibnu Abi Hatim, dijawab sebuku ini ya, tidak setebal ini karena ini syarahnya ya. Kalimat ini sebelum pertanyaan ini sebelum dijawab, Syekh Musa Nasr membahas apa itu madzahib. Apa itu madhab? Madzahib jamak dari madhab, jam'u madhabin. Wal haqqu anna aqidata ahli sunnati wal jama'ati laisa fiha ta'addud madzahib. Bahwa akidah ahlus sunnah wal jamaah tidak terdiri dari madhab-madhab. Berarti satu pendapat. Adakah pendapat di luar Allah bersemayam di atas arsy? Tidak ada. Allah bersemayam di atas arsy mutlak satu pendapat. Tidak ada satupun ulama ahlus sunnah dari para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in dan seterusnya sampai Imam Syafi'i, sampai kepada Syekhul Islam yang mengatakan Allah tidak bersemayam di arsy, atau bersemayam tapi yang dimaksud menguasai. Enggak ada. Istawa diartikan istaula. Adakah yang berpendapat seperti itu? Tidak ada. Ya, karena ini masalah akidah, masalah tauhid. Beda masalah fikih. Masalah fikih itu murid dengan guru. Murid dengan guru berbeda, nggak masalah. Nggak mungkin seluruh ulama satu pendapat dalam masalah fikih, tidak mungkin. Tapi kalau akidah mungkin, bahkan pasti tidak ada perbedaan. Kalau toh ada, itu kelihatannya saja. Ambil misal, Aisyah mengatakan, siapa yang mengatakan bahwa Rasulullah pernah melihat Allah, dusta dia. Sementara Ibnu Abbas mengatakan Rasulullah pernah melihat Allah.
waktu masih hidup ya. Ini kan berbeda, dan ini masalah akidah. Melihat Allah masalah akidah, bukan masalah fikih, bukan masalah akhlak, tapi masalah akidah, masalah tauhid. Yang satu mengatakan Rasulullah pernah melihat Allah, yang satu mengatakan Rasulullah belum pernah melihat Allah. Dua-duanya sahabat, siqah, adil. Nggak ada sahabat yang tidak adil, nggak ada sahabat yang tidak siqah. Berselisih dong? Tidak. Tidak. Karena apa yang dimaksud oleh Aisyah beda dengan apa yang dimaksud melihat oleh Ibnu Abbas. Yang dimaksud Aisyah melihat Rasul belum pernah melihat Allah, itu melihat dengan mata. Mata. Adapun yang dimaksud oleh Ibnu Abbas bahwa Rasulullah pernah melihat Allah, itu bukan dengan mata, tapi dengan hati atau mimpi. Kan melihat ada dua, ada tiga: basariyah, manamiyah, qalbiyah. Basariyah, mata, melihat dengan mata, seperti ru'yatul hilal, itu kan dengan mata. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, itu kan dengan mata. Kemudian manamiyah, dalam mimpi. Dalam kaidah syar'i, mimpi itu disebut melihat. Melihat saat tidur. Ra'aitu fil manam, istilahnya begitu. Dalam tidurku tadi malam aku melihat anu, maksudnya bermimpi. Satu lagi qalbiyah, melihat dengan hati. Saya kira antum masih ingat apa itu ihsan. Itu ada kata-kata melihat kan? Apakah melihat Allah dengan mata? Tidak, dengan hati. Nah itu kira-kira contoh sederhana bahwa dalam masalah akidah, para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, tidak ada yang berbeda. Semuanya satu pendapat. Nah, adapun firqah-firqah itu luar biasa. Nggak usah beda firqah, sama-sama Asy'ariyah saja. Sama-sama Asy'ariyah saja. Sifat Allah itu ada berapa? Ada yang bilang 7, ada yang bilang 13, ada yang bilang 20. Ya, padahal sama-sama Asy'ariyah. Beda. Apalagi Asy'ariyah dengan Maturidiyah, dengan Mu'tazilah, dengan Qadariyah, dengan Jabariyah. Lebih dahsyat lagi perbedaannya. Ahlus sunnah tidak ada perbedaan, meyakini bahwa sifat-sifat Allah lebih banyak dari nama-nama Allah. Nama Allah saja sudah 99. Iya kan? Apalagi sifatnya ratusan, mungkin ribuan. Ini keyakinan Ahlus Sunnah. Bagaimana Asy'ariyah mengatakan sifat Allah cuma 20. Wujud, qidam, baqa, dan seterusnya. Bahwa wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, itu sifat Allah, betul sekali. Betul sekali. Nggak ada yang salah itu. Yang salah, kenapa membatasi 20? Di sifat 20 itu ada Ar-Rahman nggak? Ada Ar-Rahim nggak? Nggak ada. Ada cemburu? Nggak. Malu? Tidak ada. Padahal jelas salah satu sifat Allah adalah malu. Ketika kita mengangkat kedua tangan kita memohon sesuatu kepada Allah, kok Allah nggak kasih, Allah malu. Kata siapa? Kata Allah sendiri lewat lisan Nabi SAW. Ini mau dihilangkan karena di dalam sifat 20 itu nggak ada Allah bersifat malu. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamu bi nafsi, dan seterusnya, nggak ada malu, cemburu. Bahkan Ar-Rahman, Ar-Rahim nggak ada. Kemudian sifat wajib bagi Allah, sifat jaiz bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah. Ini tidak ada pembagian seperti itu dari Nabi SAW, dari para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, yang kita dapatikan seperti itu. Barangkali antum masih ingat
pelajaran akidah di SD misalnya, SMP, SMA misalnya. Sifat Allah itu ada sifat wajib, sifat mustahil, sifat jaiz. Begitu pula sifat Rasulullah, ada 4 katanya, cuma 4. Ada sifat wajib, sifat mustahil, sifat jaiz. Ini karangan, bukan dari Allah dan Rasulnya. Ya. Fakulluha haqqun wa ma'adaha batilun. Seluruh sifat-sifat yang diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah yang diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, semuanya hak, tidak ada yang salah. Di luar itu pasti batil. Di luar biasa masalah akidah, Ahlus Sunnah tidak berselisih. Semuanya sama. Allah bersemayam di atas arsy. Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Allah akan menggulung langit dengan tangan kanannya. Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam. Allah membolak-balikkan hati manusia dengan 2 jarinya. Allah kelak akan menampakkan betisnya, dan seterusnya dan seterusnya. Gak ada perbedaan. Itu semua adalah ayat, hadis. Maka diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah seyakin-yakinnya apa adanya. Tidak ngurus, tidak bahas tangannya kayak apa, sebesar apa. Kalau turun berarti anu, nggak ada. Oh, kalau Allah turun ke langit dunia berarti dan kalimat itu tidak muncul dari para sahabat, seolah mereka lebih pintar dari sahabat. Kalau Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, itu sepertiga malam di mana? Bukankah setiap saat di muka bumi ini pasti ada sepertiga malam? Nah, kok nggak kepikiran sahabat ya? Berarti bodoh-bodoh sahabat itu. Ya, lebih pintar dari orang-orang Asy'ariyah, Maturidiyah, Jahmiyah, Jabariyah yang membahas turunnya Allah ke langit dunia setiap sepertiga malam. Berarti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, para sahabat bodoh-bodoh. Nabi mengatakan Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, diam. Seolah sahabat itu bodoh-bodoh. Innalillah. Ya, gak ada satupun sahabat yang nanya, ya Rasul, maksud turun itu gimana? Berarti Allah naik turun begitu? Gak ada. Seluruh sifat Allah yang dijelaskan oleh lisan Nabi SAW tidak dikomentari oleh para sahabat, tidak dibahas oleh para sahabat, bahkan nanya saja enggak. Semuanya betul-betul sami'na wa ata'na. Turun ya turun, bersemayam ya bersemayam, wajah ya wajah, tangan ya tangan, marah ya marah, senang ya senang, tertawa ya tertawa. Diyakini apa adanya. Maka belajar akidah versi sahabat, nikmat, bahagia, ringkas, sederhana, selesai. Antum tahu belajar sifat-sifat Allah akidah versi Mu'tazilah, versi Ahlul Kalam, Asy'ariyah, melelahkan, bikin capek, pusing, dan gak selesai-selesai. Ya orang dibahas terus, gimana mau selesai? Gak selesai. Terus bagaimana nih? Tanya jawab. Di awal pelajaran kita dulu, nyesel senyesal-nyeselnya. Siapa? Fakhrur Razi. Nyesel senyesal-nyeselnya. Justru melelahkan sekali. Termasuk Imam Ghazali. Al-Ghazali menyesal di akhir hidupnya. Kenapa mesti belajar ilmu kalam, ilmu filsafat? Para sahabat nggak kenal ilmu filsafat Ahlul Kalam, nggak. Jadi apa kata Nabi tentang Allah? Sami'na wa ata'na, selesai. Karena yang dibahas Allah sesuatu yang tidak mungkin bisa dinalar oleh akal kita, kecuali kalau yang dibahas itu Nabi Ibrahim misalnya, atau Fir'aun misalnya, masih bisa adalah sama-sama manusia. Ini yang dibahas Allah Rabbul Alamin. Gimana mau pakai akal-akalan? Gak bisa, udah cukup imani saja. Ya.
wala siyama anna imamaina Aba Hatim wa Aba Zur'ah qad dzakara al-ijma' ala hadzal mu'taqad. Terutama karena dua imam kami, siapa tadi? Abu Hatim dan Abu Zur'ah, ini menyebut bahwa hal ini ijma'. Jadi apa yang akan dijelaskan di kitab ini sudah disinggung sedikit kemarin-kemarin, itu ijma'. Gitu. Kan mengatakan ini ijma' nggak sembarangan. Ya. Misalnya saya mengatakan sendiri ya, dalam hal ini para ulama sudah ijma'. Kata siapa? Emang saya udah menyelidiki semua. Yang berhak mengatakan dalam hal ini sudah ijma', Imam Syafi'i boleh, Imam Bukhari boleh, Abu Zur'ah, Abu Hatim gitu. Kita tinggal menirukan. Ya. Jadi nggak sembarangan mengatakan ijma'. Saya misalnya mengatakan ijma', emang saya sudah tahu pendapatnya ratusan imam itu? Kan nggak tahu. Maka yang mengatakan bahwa ini telah ijma', ini belum ijma', itu harus ulama. Ya. Beliau mengatakan ijma' dalam hal ini. Ya. Illa ayyakuna al-madhahib huna bima'na al-asal. Madhab di sini bima'na usul. Bukan madhab Imam Ahmad dalam masalah jamaah kedua misalnya, madhab Imam Syafi'i dalam masalah qunut subuh misalnya, bukan. Memang itu bukan pembahasan kita kan. Kita tidak sedang membahas fikih, kita tidak sedang membahas akhlak, kita sedang membahas akidah, tauhid, manhaj. Tapi ada kata-kata madhab, ada gitu ya. Jadi secara bahasa persis ketika Umar pertama kali melihat kaum muslimin sholat berjamaah tarawih setiap malam di bulan Ramadan, diimami oleh Tamim Ad-Dari dan Ubay bin Ka'ab atas penunjukan dari Umar mengatakan, ni'matu bid'ah hadhihi. Inilah sebaik-baik bid'ah. Inilah sebaik-baik bid'ah. Apakah bid'ah yang dimaksud oleh beliau adalah bid'ah yang diucapkan oleh Nabi, kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar? Jawabnya tidak. Tidak. Mosok beliau mau melawan Rasul? Rasul bilang semua bid'ah sesat. Umar tahu hadis itu, lalu dengan beraninya Umar mengatakan, ini bid'ah yang baik nih. Ya nggak mungkin. Tentu Umar meyakini sebagaimana yang Nabi ucapkan bahwa semua bid'ah adalah sesat. Lalu kenapa kok Umar mengatakan salat tarawih berjamaah setiap malam di bulan Ramadan itu bid'ah yang baik? Jawabnya bahasa, bukan syariat. Sekarang begini, ketika Rasulullah belum lahir, orang-orang Arab ada istilah bid'ah apa tidak? Sudah ada apa belum? Sudah. Sebelum Nabi lahir, istilah bid'ah tersebar di dunia Arab. Mekah misalnya, ya kan? Kata-kata bid'ah itu sama dengan Nabi belum lahir. Kata-kata Islam udah ada belum? Udah. Nabi belum lahir, kata-kata iman sudah ada belum? Sudah. Haji, saum, sholat sudah ada apa belum? Sudah. Kata-katanya, bahasanya. Sholat artinya apa? Doa. Orang kalau mau berdoa, sholat, gitu ya. Zakat artinya apa? Membersihkan. Berarti orang yang bersih-bersih itu disebut sedang berzakat. Haji artinya mengunjungi. Orang yang mengunjungi disebut haji. Termasuk bid'ah. Sebelum Nabi lahir, kata-kata bid'ah itu apa? Untuk sesuatu yang kemarin nggak ada, sekarang ada. Itu namanya bid'ah. Apapun kemarin nggak ada, kok sekarang ada, itulah bid'ah.
gitu ya. Dalam segi bahasa itu. Barangkali ada yang nanya, ya ini Umar kan tahu ini masalah sholat, masalah taraweh di bulan Ramadan, jelas ini kan syariat, kenapa bawa-bawa istilah bahasa? Jawabnya apa? Kalau Umar ngomong masalah makanan, minuman, pakaian, kerjaan, iya, bilang bid'ah sesuai kaidah bahasa, bukan syariat. Ini kan ngomong masalah sholat taraweh, kok nyebut bid'ah? Kok bawa-bawa kaidah bahasa? Jawabnya, jangankan Umar, Allah sendiri mencontohkan di dalam Al-Quran menyebut sholat tetapi menurut kaidah bahasa, yaitu ketika Allah menyuruh Nabi SAW untuk mendoakan orang yang bayar zakat. Jadi kalau ada orang menyerahkan zakat kepada Nabi, Allah memerintahkan kepada Nabi untuk mendoakan orang yang bayar zakat itu, karena doamu itu menenteramkan mereka. Apa kata Allah? Salli alaihim fa inna salataka sakanul lahu. Kalau mau diterjemahkan, ya salat itu, salatlah untuk mereka karena salatmu itu menenteramkan hati mereka. Rusak terjemahan ini, karena salat di sini Allah memaksudkan salat di sini adalah doa. Jika ada yang datang kepada engkau bayar zakat, menyerahkan zakat, ya Muhammad, doakan mereka karena doamu bisa menenteramkan mereka. Tapi yang dipakai bukan ud'u inna du'aaka sakanul lahum, tidak, tapi inna salataka, salatmu yang dimaksud doa. Jadi Allah sendiri berbicara tentang agama, tentang zakat, tentang ibadah pakai kaidah bahasa. Masa Umar nggak boleh? Ya, ini jawaban atas orang-orang yang mengatakan bahwa Umar saja bilang ada bid'ah yang baik, bid'ah hasanah, yaitu sholat berjamaah setiap malam di bulan Ramadan. Terjawab sudah syubhat tersebut. Kemudian beliau membahas tentang ahlus sunnah wal jamaah, hum alladzina ijtama'u 'ala al-akhdhi bi sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan ahlus sunnah adalah orang-orang yang ijtima', orang-orang yang sepakat untuk hanya mengambil sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah ahlus sunnah. Ada contoh dari Nabi? Oh, nggak ada. Ya udah, tinggalkan. Ada ucapan Nabi tentang hal ini? Oh, nggak ada. Ya sudah, tinggalkan. Ini semua mendasarkan kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zahiran wa batinan, baik yang zahir atau batin. Yang zahir apa? Perbuatan, nampak. Salat, puasa, zakat, haji, tawaf, sa'i, kan nampak. Apa yang batin? Yang tidak nampak. Seseorang meyakini bahwa Allah itu betul-betul membolak-balikkan hati manusia dengan dua jarinya. Tampakkah keyakinan itu? Ya nggak nampak. Keyakinan kan di hati. Apa yang ada di hati Abdullah bin Ubay bin Salul, para sahabat tahu? Nggak tahu. Nabi tahu? Nggak tahu. Kalau beliau tidak diberitahu oleh Allah, tentu beliau tidak tahu. Dan beliau tidak mau tahu. Beliau tidak sok tahu. Ya, sebelum dikasih tahu oleh Allah, beliau tidak mau melihat. Beliau tidak mau melihat tanda-tanda. Yang kalau tanda-tanda luar biasa, udah nggak ada yang tersisa. Pada diri Abdullah bin Ubay bin Salul nggak ada yang tersisa. Seluruh sifat
Apa? Seluruh sifat orang munafik ada pada diri Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya bohong, ya khianat, ya dendam, ya bersangatan ketika bermusuhan, caci maki dan seterusnya. Tidak faham terhadap agama. Kan salah satu yang tidak mungkin ada pada diri seorang munafik adalah husnu samtin wa fiqhun fiddin. Dua hal ini tidak mungkin ada pada diri seorang munafik, ya. Perangai yang bagus kan senyum, enak, jujur, amanah, kalau ngomong enak didengar, kalau ngomong nggak menyakiti, ya, ini nggak ada pada diri seorang munafik, nggak ada, ya. Jadi omongannya itu nggak enak didengar, cacian, makian, hujatan. Yang kedua, fikun fiddin, faham terhadap agama, nggak mungkin. Kalau mereka faham, insya Allah nggak jadi orang munafik. Mereka munafik karena nggak faham terhadap agama. Tanda-tanda itu ada nyata jelas pada diri Abdullah bin Ubay bin Salul. Nabi tahu, Abu Bakar tahu, Umar tahu, para sahabat tahu, tapi semuanya diam. Nggak ada yang sok tahu. Ya. Abdullah bin Ubay bin Salul, mari kita nyatakan sebagai orang munafik? Enggak. Bahkan ketika Abdullah bin Ubay bin Salul mati, diapakan oleh Nabi? Diapakan? Disolati. Ya, disitulah turun ayat melarang beliau. Ini luar biasa. Apa Nabi tuli, buta? Enggak, Nabi enggak tuli, Nabi enggak buta. Beliau melihat tanda-tanda nifak pada diri Abdullah bin Ubay bin Salul, tapi beliau enggak mau tahu, ya. Kecuali keluar dari mulut Abdullah bin Ubay bin Salul bahwa saya cuma pura-pura nih Islam nih, kan dia enggak ngomong begitu. Di sini maka tidak boleh kita ngorek-ngorek hati seorang manusia. Apapun isinya kita serahkan kepada Allah. Yang jelas dia sering ke masjid, yang jelas dia muslim, ya sudah. Kita solati, kita doakan, kita jenguk saat dia sakit, kita ucapkan ya rahmukallah saat dia bersin, mengucapkan alhamdulillah, kita nasihati saat dia minta nasihat, kita solati, kita antar ke kuburan ketika dia meninggal, dan seterusnya dan seterusnya. Wal aqwal wal a'mal, baik secara ucapan atau perbuatan, ini merupakan bagian dari iman. Jangan seperti orang-orang koromitoh misalnya, yang meyakini bahwa tidak perlu ucapan, tidak perlu amal, ya. Karena iman itu cukup yakin di hati. Dengan kaidah ini, kaidah rusak ini, berarti terpaksa kita harus mengatakan bahwa Fir'aun beriman. Itu. Dengan kaidahnya sebagian orang-orang jahil bahwa iman adalah cukup meyakini kebenaran. Fir'aun meyakini apa tidak? Yakin. Al-Quran jadi saksi. Fir'aun itu membantah Nabi Musa dengan apa? Dengan mulut. Hatinya tidak. Allah tahu. Salah satu buktinya ketika dia sebentar lagi mati, ketika timbul tenggelam di Laut Merah itu, apa yang dia ucapkan? Ya, amantu bi Rabbi Bani Israel, Rabbi Musa wa Harun. Aku percaya, aku beriman dengan Tuhannya Bani Israel, Tuhannya Musa, Tuhannya Harun. Ini kan selangkah lagi kan? Mungkin sejengkal lagi dia masuk Islam. Ucapannya seperti itu. Untung dia tidak mengucapkan La ilaha illallah.
Coba kalau dia mengucapkan la ilaha illallah, surga, ya kan? Surga kan nggak mungkin batal sabda Nabi dan ucapan seluruh para nabi, para rasul, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya di dunia adalah la ilaha illallah, habis itu mati, surga. Di sini panik. Di sini panik. Siapa panik? Jibril. Ya, Jibril panik. Ya. Ini menunjukkan bahwa para malaikat termasuk Jibril itu punya perasaan, punya pembelaan, bukan robot. Ya. Dan para malaikat nggak tahu menahu tentang kehendak Allah, nggak tahu akhir kehidupan Fir'aun itu seperti apa, nggak tahu. Cuman Jibril tahu kalau ada orang sebelum mati mengucapkan la ilaha illallah, dijamin masuk surga, siapapun dia. Berarti kalau Fir'aun mengucapkan la ilaha illallah habis itu mati, ya surga. Jibril tentu nggak mau, enak aja, ya. Ratusan tahun berbuat durhaka, maksiat, mengaku sebagai Tuhan dan disembah, menyesatkan ribuan manusia, tiba-tiba masuk surga. Maka diapakan mulutnya Fir'aun? Disumpal dengan pasir oleh Jibril. Ini menunjukkan bahwa Jibril tidak tahu apa kehendak Allah, apa maksud Allah, apa yang akan ditakdirkan oleh Allah. Jibril nggak tahu menahu. Kalau Jibril tahu, ya ngapain disumpal? Orang jelas Fir'aun pasti akan masuk neraka. Ngapain disumpal-sumpal segala? Nggak mungkin dia mengucapkan la ilaha illallah. Sama ketika Jibril panik saat melihat Nabi Ibrahim detik-detik menjelang mau dibakar. Ketakutan, panik. Menunjukkan bahwa Jibril tidak tahu hal yang gaib. Apa yang akan terjadi 5 menit kemudian, 10 menit kemudian, Jibril nggak tahu. Kalau tahu, nggak mungkin Jibril panik. Yang ada malah nenangin Nabi Ibrahim. Tenang Ibrahim, nggak bakalan engkau kebakar, aku tahu. Nggak bilang begitu kan? Riwayatnya nggak begitu. Malah, kenapa engkau tidak berdoa? Kenapa engkau tidak minta tolong? Kenapa engkau diem aja? Sebentar lagi engkau akan dibakar. Panik Jibril. Ini menunjukkan bahwa Jibril tidak tahu hal yang gaib. Bagaimana hari ini ada manusia, kiai, ajengan, ulama, syekh tahu apa yang akan terjadi pekan depan, bulan depan. Iya, 2024. Masih 2 tahun lagi, tapi dia tahu yang akan jadi si Anu misalnya. Jibril aja nggak tahu. Innalillah. Ya. Luar biasa bobroknya akidah manusia hari ini. Bahkan sebagian kaum muslimin ketularan bobroknya akidahnya. Gimana kita mau beralih dari dakwah tauhid, dakwah akidah ini? Gimana kita disuruh berhenti dakwah tauhid, dakwah akidah? Wallahu a'lam. Ya, silakan azan dulu. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.